Tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan. Sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung. Saya berpikir keras untuk itu. Misalnya, bagaimana kalau kita masih mempertahankan sistem pemilihan langsung? Tetapi penyakit-penyakit tadi itu, ekses yang tidak sedikit itu kita cegah, kita hilangkan dalam undang-undang yang baru. Jadi pasal-pasalnya harus tegas dan mengikat. Misalnya, bagi yang melaksanakan kekerasan horizontal, yang bertanggung jawab ditindak secara hukum, eksplisit dalam undang-undang itu. Membiarkan saja konstituennya, pendukungnya, ngamuk, marah, membakar, dia kena secara hukum. Ya, itu dia tanggapan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Saya ingin tunjukkan pandangan fraksi-fraksi sebelum dan sesudah Pilpres. Kita akan tunjukkan grafisnya di sini dan memang bisa terlihat Pak Ahmad Yani kalau kita membaca dan menelisik apa yang menjadi pandangan fraksi, peta politiknya, itu pada Mei 2014 rata-rata semuanya itu maunya langsung setelah Pilpres, baru kemudian berubah menjadi kembali ke DPRD. Jadi apa yang membuat balik badan seperti ini ya? Pak Martin, Anda mau menanggapi? Ya, saya lihat Kementerian Dalam Negeri setelah mengkaji, mengusulkan agar kita kembali kepada pemilihan tidak langsung. Presidennya, pemimpinnya itu adalah Bapak SBY. Kemudian Partai Demokrat itu sangat konsisten, lihat tadi itu. Dari sejak awal setuju pada pemilihan tidak langsung. Ketua umumnya juga adalah Bapak SBY. Pemilihan langsung tadi Pak? Tidak, pemilihan tidak langsung. Itu Demokrat tadi, sama-sama dengan P3. Nah, Ketua umumnya juga Bapak SBY. Sekarang Bapak SBY pribadi pendapatnya adalah langsung. Nanti kita lihat apakah pemerintah akan mengikuti pendapat Pak SBY pribadi dan Demokrat mengikuti pendapat Bapak SBY pribadi atau tidak, kan begitu. Tapi jadi Anda tadi menilai Pak SBY itu sebagai pribadi, padahal sudah pakai lambang Partai Demokrat loh. Di belakangnya itu Ketua Umum Partai Demokrat yang bicara. Anda masih tidak percaya Ketua Umum Partai Demokrat? Partai Demokrat dari sejak kemarin kan, dari bulan Mei itu sampai sekarang masih menyatakan bahwa mereka itu tidak setuju pemilihan langsung. Kan kita sama-sama koalisi dengan mereka. Saya ingin ke Pak Syamsu. Pak Syamsu, Anda kan masuk koalisi Merah Putih kan? Ya. Anda kader Golkar ketika kemarin memperjuangkan Prabowo Hatta. Ya. Berhasilkah perjuangan Anda di Solok? Yang paling tinggi persentase kemenangan Prabowo adalah di Kabupaten Solok, 85,6%. Saya adalah tim suksesnya. Kemudian saya tambahkan, saya juga adalah 2 kali menjadi ketua DPRD di kota Sawalunto. Kota yang berbeda dengan saya menjadi wali kota dan bupati. Kemudian saya dilahirkan dari Partai Golkar yang ketika itu belum berkoalisi. Tetapi kenapa sekarang pasca pemilihan presiden dibentuk koalisi Merah Putih hanya berdasarkan hal-hal yang bersifat emosional. Ketika kita merancang sebuah produk hukum yang didasarkan kepada unsur emosi, maka yang hancur adalah rakyat kita sendiri. Rakyat kita sendiri. Kenapa Anda menilai ini unsur emosional? Tadi argumentasinya ilmiah semua. Iya, itu kan apa? Berargumentasi boleh. Tetapi saya selaku pelaku langsung di lapangan melihat konstelasi politik di tingkat nasional kurang memperhatikan kepedulian terhadap aspirasi rakyat. Yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana regulasi yang dibuat itu betul-betul jangan mundur. Kalau hari yang masa lalu sama dengan hari ini, kita termasuk orang yang merugi. Kita sudah maju dalam berdemokrasi. Kenapa harus kita mundurkan kembali menjadi pemilihan anggota dewan? Bayan. Pemilihan langsung atau tidak pemilihan langsung itu bagian dari demokrasi. Tidak ada kata mundur seperti itu. Tadi implikasinya cukup banyak juga, bahwa konflik di bawah akibat pemilu langsung itu cukup banyak saya kira. Papua terjadi bakar-membakar, di tempat saya juga terjadi seperti itu. Tapi intinya menurut saya itu adalah pilihan. Saya ingin Anda menanggapi soal yang emosional tadi Pak Ahmad Yani. Saya kira tidak. Kita dari sejak awal ya kan, kalau P3 itu, kenapa P3? P3 adalah mendengar betul, kalaupun mendengar betul suara hasil Munas atau hasil ini dari rapat alim ulama yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Saya ada catatan pada bulan tahun 2012 tanggal 13.06. Ini catatan saya jelas. Fraksi P3 setuju pemilihan langsung tuh. Coba kita lihat nanti fraksi. Saya ada catatan di sini. Enggak, kita lihat pandangan fraksi. Kita nggak bisa lihat itu dari pandangan-pandangan yang termuat dari apa yang di media. Akan lihat di pandangan fraksi. Saya adalah pimpinan fraksi.
Karena kita dari Jadi sejak ini awal bukan balik badan karena kalah pilpres? Tidak ada. Kami dari sejak tahun 2012 melalui Harapim Kernas kami di Medan, kami menyatakan P3 untuk menyatakan moratorium. Kenapa itu? Karena kami sudah bertemu dengan Nahdlatul Ulama, kami sudah melihat juga dari MUI. Pertanyaan, apakah Nahdlatul Ulama tidak punya pengikut umat? Dia representasi juga mayoritas organisasi terbesar. Jadi saya tambahkan, Pak, seperti itu. kalau hanya karena persoalan korupsi, masuk penjara dijadikan alasan untuk membuat regulasi kembali ke belakang, tetapi itu tidak rasional dan objektif. Persoalannya sekarang adalah seluruh pejabat yang dilantik, diambil sumpah, dia berdasarkan pemahaman agama masing-masing. Oke. Tetapi yang rusak adalah mental dan moral. Nah, bagaimana Pak Jokowi nanti? Baik, kita harus break, nanti kita lanjutkan setelah pariwara. Akan ada kesempatan saya bertanya kepada audiens yang ada di sini setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.